Kericuhan kembali terjadi dalam sidang ketujuh aktivis Pati dengan terdakwa Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pati Senin petang. Kericuhan pertama pecah pada pagi hari saat sidang dinyatakan ditunda oleh pihak pengadilan. Aksi saling maki dan pembakaran BAP juga dilakukan. Bahkan simpatisan tak berhenti di sana setelah memblokade mobil Kejaksaan Negeri Pati lebih dari 8 jam. Pihak kejaksaan memaksa keluar dan kericuhan kedua kembali pecah menjelang malam hari. Ironisnya, 3 orang dilarikan ke rumah sakit lantaran pingsan di tengah aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa simpatisan. Sebelumnya diketahui jika kedua terdakwa yakni Teguh dan Supriyono ditangkap anggota kepolisian karena memblokir Jalan Pantura setelah Bupati Pati Sudewo gagal dimakzulkan melalui Pansus Hak Angket 31 Oktober 2005 lalu. Namun setelah sidang dibuka, ternyata jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi. Alasan katanya hanya ada kegiatan. Nah, sehingga hakim pun tadi menanyakan kalau boleh hari Rabu seperti biasa kita hadirkan saksi tersebut. Namun jaksa meminta 1 minggu. Sehingga warga kecewa karena mereka sudah datang di sini untuk memberikan support kepada Teguh dan Mas Boto, malah ditunda seperti ini. Ahli tidak bisa hadir dan majelis hakim ketua majelis telah memeriksa relas pemanggilannya dan sudah dilakukan pemanggilan, namun demikian tidak hadir dan diberikan kesempatan pada persidangan berikutnya hari Senin tanggal 9. Dari aksi kericuhan tersebut, banyak pihak yang merasa kecewa atas kasus yang menjerat kedua pentolan AMBP tersebut. Tujuh pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Para ormas Islam sepakat mendukung keputusan Indonesia bergabung Board of Peace. Program gentengisasi Presiden Prabowo menginginkan semua atap rumah masyarakat diganti menjadi genteng. Tidak terima lapaknya diangkut, pedagang kaki lima melawan petugas Satpol PP yang menggelar razia di sepanjang lorong fase 1 Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Pedagang bahkan mengadang mobil petugas dan nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka. Penertiban sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru di dalam pasar. Kericuhan memanas saat petugas mengamankan seorang pedagang yang diduga hendak menyerang. Pedagang terlibat saling dorong dengan petugas. Petugas menjaga kawasan pasar raya agar pedagang tidak kembali menggelar lapak di badan jalan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo pemirsa, waspada hujan angin kencang yang masih terjadi beberapa hari ini. Peristiwa longsor dan pohon tumbang pasca cuaca buruk masih terjadi. Sementara itu, bergabungnya pemerintah di Board of Peace mendapat restu dari ormas Islam juga menjadi informasi terkini. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi milik PO Haryanto terbakar saat melintas di ruas tol Pemalang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi. Haryanto, kebakaran Haryanto.
Kebakaran terjadi di jalur A tol Pemalang saat bus melaju dari Bogor menuju Madura dengan membawa 32 penumpang dan 3 kru. Pengemudi melihat asap dan api keluar dari ban depan sebelah kanan, lalu segera menepikan kendaraan ke bahu jalan dan mengevakuasi seluruh penumpang. Setelah evakuasi, api membesar dan menghabiskan seluruh badan bus. Sementara proses pemadaman berlangsung selama sekitar 1 jam. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat melambat dan petugas melakukan pengaturan di lokasi. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan dugaan sementara adanya gangguan teknis pada roda atau sistem pengereman bus. Tiga orang tewas akibat kecelakaan maut mobil travel menabrak truk di ruas jalan tol Cipali kilometer 93, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir mobil travel mengantuk. Mobil travel ini rusak berat usai menghantam truk di kilometer 93 tol Cipali wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pengemudi mobil travel Ahim Suganda dan 2 penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 lainnya terluka. Seluruh korban evakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Polisi masih memburu truk yang kabur usai tertabrak. Kendaraan PTV yang datang dari arah Jaya menuju Cirebon menabrak kendaraan di depannya. Sampai saat ini kendaraan tersebut yang di depan tidak beridentitas. Untuk sampai saat ini kita masih mendalami. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Surabaya Selasa petang. Sejumlah pohon bertumbangan. Akibatnya atap rumah warga hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji besi. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.